Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi, saya datang lagi Pak ini untuk mengganggu Pak. Begini Pak, saya mau cerita sedikit. Sementara saya Pak, ada daya mencekik saya punya kepala atau leher begitu Pak. Kemudian telinga saya pono begitu Pak. Tiba-tiba saya tidak bisa bernapas. Ketiga tidak bisa bernapas Pak, napas keluar dengan daya terputar Pak, menyebut Allah. Nah, tidak lama lagi Pak, terputar itu daya gitu Pak, terputar napas saya bersama dayat. Kemudian lama kelamaan Pak, napas saya tidak menyebut nama Allah lagi Pak. Tapi ada daya satu muncul dari dalam Pak, kecil terputar. Kadang-kadang itu Pak naik turun. Kalau mau dibanding bentuknya itu Pak seperti lampu pelita, lampu lilin, tapi kadang-kadang hilang Pak. Nah, kadang-kadang semburannya naik sampai di ubun umum Pak. Mulai dari dalam dada saya, atau di kongkrongan saya, atau di ubun-ubun saya Pak, naik menyemprot, kadang-kadang hilang. Tapi itu daya itu Pak kadang-kadang tersentuh di jasad, kadang-kadang tidak tersentuh Pak di luar. Saya tidak merasakan bernapas Pak, hanya saya rasakan itu yang daya kecil itu Pak, seperti lampu pelita itu Pak, seperti dia yang bernapas sehingga saya bernapas Pak. Saya rasakan hanya ada juga daya terputar pelan bersama napas menyebut Allah itu Pak, iramanya pelan. Dia berkata Allah, Allah. Langsung juga menyebut hu Pak, tapi kadang-kadang kalau menyebut hu seperti saya tersedok Pak. Saya tersedok begitu Pak. Jadi pada telinga saya pono, baru saya punya rambut berdiri, bulu-bulu saya berinding semua Pak, kram dan dingin. Itu Pak, tapi saya tidak merasa bernapas, hanya saya merasakan atau menyaksikan dinapaskan Pak, sehingga saya bernapas. Lalu yang bunyi di atas kepala saya Pak, baru ada nadanya, tapi tidak, ini hanya iramanya saja Pak. Bilang Allah. Begitu pula daya yang pulang itu Pak, pelan terputar, kadang-kadang kita tersedok, hanya iramanya saja Pak, iramanya saja ada, tapi dia tidak menyebut. Yang kecil itu terputar kadang-kadang itu yang jelas, tapi daya hanya saya ikuti napas, daya napas terputar. Napas itu Pak tidak putus, terputar terus bersama daya Pak, tapi kadang-kadang juga bersatu Pak, bersatu. Saya rasakan menyembur dari dada naik ke ubun-ubun sampai di muka saya, atau di kongkrongan menyembur sampai di ubun-ubun, atau sampai di ubun-ubun Pak, begitu menyembur. Kadang-kadang tidak tersentuh di jasad, apalagi kalau kita tidur, jelas sekali Pak, kentara sekali menyelimuti kita itu, bagaikan daya tapi tidak tersentuh di dalam tubuh Pak, di jasad. Itu Pak saya alami yang terakhir ini Pak. Lalu kehidupan saya sehari-hari Pak seperti berbeda dengan dulu. Dulunya saya bernapas, ini tidak. Seperti saya tertekan itu sehingga saya bernapas. Dulunya keras, tapi sekarang sudah lembut Pak, sudah agak lembut sedikit. Karena saya dapatkan ini sebelum bulan puasa Pak, saya dapat. Tapi malumlah tidak ada data ini Pak. Jadi saya baru ada data ini, baru saya kirim audio sama Pak Andi.
kiranya aku mohon maaf Andi, saya selalu berata mengganggu ini Pak, karena ya sekian langkah saya saksikan langkah saya menyebut Allah. Sekian gerakan saya saksikan menyebut Allah. Segala sesuatunya Pak, saya merasakan menyaksikan Allah Pak. Langkah dan gerakan begitu Pak. Baru ubun-ubun saya ini Pak selalu seperti lembe begitu, bertarik-tarik. Walaupun saya naik sepeda motor, selalu dia bertarik-tarik, dia berkalimat Allah sendiri, saya saksikan saja Pak. Begitu pula juga nafas saya, selalu berkalimat Allah terus Pak, saya saksikan saja. Jadi mungkin sebentar begitu Pak Andi, kiranya aku mohon maaf, beribu maaf selalu datang mengganggu Pak Andi. Ya. Dan kehidupan saya Pak, itu yang tadi saya bilang biasa-biasa, tapi lebih biasa-biasa Pak. Tapi kalau semburang itu naik kadang-kadang tenang, senang. Seperti kosong tapi ada isinya Pak. Kosong tapi ada isinya begitu. Ya. Oke Pak Andi, sekian dulu. Apabila saya kasihan salah kata, salah perilaku, berkata terus berudah terus sampai ini, kiranya aku mohon maaf, beribu maaf Andi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Madein, gimana kabarnya? Alhamdulillah, pengalamannya mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran bersama, amin ya Allah. Jadi mengenai pengalamannya tadi itu, yaitu kita abaikan aja ya segala sensasi. Jangan sampai kita berfokus kepada sensasi yang kita rasakan. Jadi kita harus bisa memisahkan. Tetap kita merasakan, tapi jangan fokus di situ. Fokus kita ya hanya kepada Allah. Yang utama adalah bagaimana di kehidupan kita itu selalu langkah dan gerak kita bersama Allah. Itulah maknanya dinafaskan. Jadi bagi orang-orang yang belajar zikir nafas dan bisa menguasai level 1, di level 1 itu kan kita hanya menyaksikan nafas, hanya merasakan nafas, dan di situ kita tidak bernafas. Di situ kita mengenolkan kehendak, kita menzerokan diri kita, sehingga kita hanya menyaksikan perbuatan Allah. Kita hanya menyaksikan kehendak Allah. Nah, bagi orang-orang yang sudah sinkron, nanti dalam kehidupan gerak dan langkahnya itu ya bersama Allah. Tidak lain dia berkeinginan kecuali di sebalik keinginannya itu ya kehendak Allah, keinginan Allah. Ya, tuh kalau kita udah paham daya itu enak. Aku mau begini, aku mau begitu, bagaimana ya Allah? Apakah ini kehendak-Mu ataukah kehendak nafsu diriku? Nah, di situ kita bisa memisah-misahkan. Kalau kita udah kenal dayanya, ya. Nah, seperti ubun-ubun saya bang, berdenyut bang. Kembang kempis dia menyebut Allah, ya itu bukan hanya ubun-ubun aja, bahkan kulit, seluruh kulit itu juga kembang kempis dia menyebut nama Allah, ya. Nah, cuman ini masih kalau saya bilang ya jangan dianggap segala sensasi spiritual itu kita anggap sudah hebat, sudah tinggi, enggak. Ya. Jadi bagi teman-teman yang lain, kalau memang enggak dapat seperti Pak Madein ya jangan diminta-minta. Allah memberikan kepada yang Dia kehendaki. Ada yang dapat, ada yang enggak. Nah, itu semua kalau saya bilang ya vibrasi zikir. Di dalam diri kita sudah ada sambung rasa kepada Allah sehingga seluruh organ di tubuh kita ya ikut berzikir. Nah, makanya seperti ubun-ubun itu kan di kepala saya bang, denyutnya itu zikir bang. Dia menyebut Allah, Allah. Ya, kulit kita berzikir, bulu kita berzikir.
darah kita, nadi kita berzikir, detak jantung berzikir. Ya. Nah, kalau itu sudah semua berzikir, nanti hati-hati jangan sampai kita bermaksiat ya. Kita hati-hati. Wilayah ini sangat fatal kalau teman-teman sudah mengamalkan zikir nafas, habis itu seluruh anggota tubuhnya berzikir, cobalah berbuat maksiat, cobalah berbuat dosa. Akan ada dampak. Karena apa? Tubuh kita juga nggak nerima, jasad kita nggak nerima. Ya, entah kita marah, kita kesel, kita pukul anak, kelewatan kita marahnya sama anak. Begitu kita pukul anak, tangan jadi sakit. Ya, udah zikir masih juga ngintip orang mandi misalkan, mata jadi sakit. Ya kan? Nah, udah zikir masih juga gunjing orang, mulut, bibirnya itu bisa sakit. Karena apa? Seluruh anggota di tubuhnya berzikir. Nah, jadi jangan heran nanti kalau tiba-tiba, bang, kenapa ya bang? Aku sejak mengamalkan zikir nafas kalau salah sedikit ada aja yang sakit bang. Ada aja aku kena. Ya karena apa? Mereka sudah berzikir. Gak terima dia. Ya. Nah, jadi yang mengenai sensasi-sensasi saya nggak mau banyak cerita, nggak mau saya mengartikan maknanya ini, maknanya itu kita abaikan aja, ya. Intinya adalah bagaimana di kehidupan kita memahami dinafaskan tadi. Aku bang dalam berzikir nafas sudah paham aku dinafaskan. Bukan aku lagi yang bernapas. Bagaimana di hidup kita? Apakah segala gerak-gerik hidup kita ada perbuatan Allah, ada kehendak Allah, ya kan? Nah, kalau kita benar-benar sudah paham makna dinafaskan, ya aku dinafaskan. Aku begini, aku begitu, aku bisa ini, aku bisa itu, ya Allah semua. Aku ini hanya perantaranya saja, hanya wayangnya saja, ya. Jadi nggak ada istilah kita keakuan lagi di situ. Nah, ya, cuman ini hati-hati Pak Madein. Awal-awal kita peka pada sensasi. Ya. Peka pada sensasi begini. Bang, saya rasa bang, semua berzikir bang. Saya lagi duduk, zikir dia sendiri bang. Seluruh anggota tubuh saya berzikir bang. Ya kan? Saya lagi bicara, ngobrol sama teman di dalam zikir. Bahkan saya ke toilet, zikir juga, dia hidup sendiri bang zikirnya. Ya, awal-awal begitu memang. Nah, nanti semakin tinggi tingkat spiritual kita, semakin dalam zikir kita, segala sensasi itu nggak ada rasa lagi, hilang dia. Jadi nanti jangan kecewa, ya. Ini bagi teman-teman yang sudah lama ya, bisa mungkin 2 tahun atau 3 tahun mengamalkan DN. Kenapa ya bang nggak seperti tahun-tahun pertama bang? Nah, ini 2 tahun belakangan ini hilang dayanya bang. Ya, itu sengaja Allah biar kita tidak fokus lagi di sensasi itu. Kalau udah makin tinggi dia hilang, tapi udah tanpa sensasi lagi, hanya sambung aja gitu, ya kan? Ya sama halnya seperti kita merasakan Allah yang dekat. Allah bilang ketika disebut nama Allah bergetarlah hati orang beriman. Nah, itu masih sensasi, itu getar itu masih sensasi. Nah, bagaimana kita ketika ada rasa sambung kepada Allah, getaran gak ada lagi. Nanti akan paham ke situ. Ya. Bukan berarti nggak nyambung, bukan berarti nggak connect. Tetapi karena memang sudah istilahnya apa ya? Sudah semakin dalam lagi spiritual kita. Jadi kita nggak lagi main di sensasinya. Ya. Awal-awal begitu. Dengar nama Allah sedikit-sedikit nangis, ya kan? Sekarang dengar nama Allah biasa aja. Bukan berarti kita nggak nyambung sama Allah, ya kan? Nah, dahulu dengar nama Allah, disebutkan nama Allah, hati kita bergetar. Kenapa getarannya nggak sama lagi seperti dulu? Ya. Nah, itu dia. Nanti makin tinggi itu makin halus dia. Bukan berarti nggak ada. Getaran itu ada. Cuma sudah wilayah jiwa, bukan lagi di wilayah jasad. Kalau seperti kedutan ya bang, berdenyut bang, berzikir sendiri.
saya bergetar merinding bang, segala macam. Itu masih jasad itu, masih sensasi jasad. Nah kalau kita sudah tinggi lagi nanti hilang, nggak ada lagi di jasad tapi di jiwa deh. Ya, jadi untuk Pak Madin, kita sama-sama belajar istiqomah terus. Nah diingat-ingat nih pesan saya, karena saya udah duluan merasakan ini. Jadi saya akan ceritakan gitu, selanjutnya apa lagi. Nah jadi nanti kalau memang sampai ke titik itu, ya jangan sampai kita kecewa. Apa Allah nggak mau lagi bang menyapa aku bang? Kok sekarang nggak ada lagi getar-getar itu bang? Nah, hati-hati ya. Nanti jadi prasangka buruk kita. Dulu kita sedikit-sedikit bergetar, sekarang kok nggak ada lagi getarannya. Nah, itu namanya tergantung kepada daya, ketergantungan kepada sensasi. Nggak boleh ya. Sensasi itu hanya apalah efek saja. Ibarat kata kalau soal apa ya, orang mau ke ruang angkasa istilahnya ya. Astronot itu mau ke ruang angkasa. Awalnya di bawah itu apa? Guncangan nggak terlalu tinggi, nggak terlalu besar guncangan. Tapi ketika pesawat itu sudah terlalu tinggi hendak menembus atmosfer, itu ada getaran. Nah itulah wilayah sensasi tadi itu. Ya, kan kalau sudah batas atmosfer itu kan sudah tinggi sebenarnya. Nah disitulah ada getaran-getaran. Nah kalau kita udah lebih tinggi lagi menembus atmosfer, ya itu udah wilayah hampa, wilayah kosong, wilayah sungung, ya, wilayah zero. Ya situ nggak ada lagi sensasi rasa yang getar ini getar itu, nggak ada lagi. Tapi bukan berarti kita nggak deket gitu. Justru itu tambah deket. Ya, mudah-mudahan ini ilustrasinya bisa dipahami. Nah, jadi nanti kalau sensasinya hilang, getarannya hilang, ya kita udah main di wilayah rasa aja. Allah bilang begini, kita ngerti. Allah ilhamkan ini, ilhamkan itu. Allah perintahkan ini, perintahkan itu, kita paham. Jadi itulah maknanya dinafaskan tadi. Aku hanya nyaksikan aja lah, aku hanya mengikuti sajalah. Semua sudah afalnya, kehendaknya, perintahnya, ya. Nah, disitulah baru dibilang kita itu zero. Ya mudah-mudahan ini manfaat, menjadi pelajaran untuk teman-teman yang lain. Ya kita istiqomah terus ya, belajar terus pelan-pelan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Andi. Pada saatnya Pak Andi bicara, saya punya bulu-bulu merinding semua Pak, sampai rambut saya berdiri semua Pak. Memang Pak, kadang-kadang pagi saya cari daya itu Pak. Kadang-kadang saya tidak dapat, hanya ada hembusan naik di muka saya seperti kosong begitu, tapi getarannya naik, ada sedikit getaran tapi bukan merasakan getaran itu Pak. Begitu cepat naik ke atas begitu Pak. Tapi saya tidak tahu bicara Pak, karena susah dibicara macam ini. Ya. Memang kadang-kadang Pak saya cari di mana ini kalau pagi saya bangun. Kadang-kadang saya bangun, biasanya kalau pagi langsung Allahu Akbar, Allah langsung bangun. Tapi ini hanya embusannya saja Pak. Begitu Pak. Baru saya selalu hati-hati berbicara Pak sama teman-teman. Tidak mau berbicara tak ke ruang, tidak mau takut marah, takut berbicara yang kasar-kasar Pak. Ya, apalagi mau pikir-pikir orang, membohong, saya sudah larang. Saya kasih tahukan semua saya punya anak saya, jangan coba-coba bohong, Allah larang. Jangan coba-coba mengkhianati orang, jangan. Seperti apa yang saya dapatkan Pak, saya mencegah, saya punya anak dulu Pak, dengan istri saya. Alhamdulillah anak saya sudah mendengar semua Pak. Jadi sementara begitu lupa dikiranya aku mohon maaf. Semoga kita diberikan umur panjang,
kita dipertemukan lagi kembali di dalam kesehatan Pak. Semoga diutamakan Pak, diberikan umur panjang, diberikan ilmunya supaya kita bisa dibimbing dengan jelas. Oke Pak, jadi terima kasih banyak Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.